Afdlin Shawki, figura seni yang selama ini terkenal dengan senyuman hangat dan kepribadian yang menawan, akhirnya membuka mulut selepas sekian lama menyimpan rahasia yang menghimpit hatinya. Selama bertahun-tahun, dia membina sebuah keluarga yang nampak sempurna di mata umum dengan Datin Marcella di sisi dan anak-anak yang dia peluk, dididik, dan cintai tanpa syarat. Namun, di sebalik tawa manis dan momen-momen bahagia yang ditayang di media sosial, tersimpan luka yang semakin lama semakin membakar jiwa Afdlin. Ia bukan sekadar rasa dikhianati, tetapi realiti pahit yang memerlukan keberanian luar biasa untuk dihadapi. Ternyata, anak-anak yang dia sayangi selama ini bukanlah darah dagingnya. Kehidupan rumah tangga yang awalnya dipenuhi harapan yang sering diluahkan Afdlin dalam wawancara dan persembahan seni, berubah menjadi medan konflik batin yang tiada siapa tahu. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, kini terasa seperti bayangan panjang dari pengkhianatan yang tidak diduga. Bayangkan, setiap detik yang dia luangkan dengan anak-anak, membaca buku bersama, bermain di taman, merancang masa depan, tiba-tiba berubah menjadi serpihan-serpihan kenyataan yang menghancurkan. Dalam kesunyian bilik hotel selepas persembahan, di tengah tepukan gemuruh penonton yang tidak mengetahui penderitaannya, Afdlin merenung cermin dengan wajah yang tampak tenang di luar, tetapi penuh dengan badai emosi di dalam. Afdlin tidak terburu-buru membuat keputusan. Dia seorang yang matang, tahu bahwa kebenaran yang tiba-tiba boleh menghancurkan bukan sahaja dirinya, tetapi juga anak-anak yang selama ini dia anggap sebagai amanah. Namun, ketika rahasia itu semakin jelas dan Datin Marcella tetap berdiam diri, satu titik kritikal tercapai. Pada satu malam yang panjang, selepas perbincangan yang tegang dan penuh air mata, Afdlin menyadari bahwa dia perlu melepaskan diri dari bayangan yang menyesakkan itu. Keputusan itu bukan dibuat dengan emosi sekejap, tetapi melalui pertimbangan yang mendalam. Untuk dirinya sendiri, untuk masa depan yang lebih jernih, dan untuk hak anak-anaknya, meskipun mereka bukan darah dagingnya. Apa yang menakutkan bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi menghadapi persepsi masyarakat, tatapan dan bisikan yang tidak berhenti tentang kehidupannya. Sebagai seorang selebriti, setiap langkahnya menjadi berita, setiap air matanya menjadi bahan spekulasi. Namun, Afdlin memilih untuk menempatkan martabat dan kebenaran di atas semua itu. Dia memutuskan untuk memecah kesunyian, meskipun dunia belum bersedia menerima kenyataan pahit ini. Dalam satu wawancara yang menegangkan, suaranya terdengar berat, penuh kepahitan tetapi juga kejujuran. Pengakuan bahwa dia telah dikhianati, dan bahwa selama ini cintanya terhadap anak-anak yang dia anggap miliknya ternyata dibalut dengan kenyataan yang mengiris hati. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti penumpahan darah emosi, seperti penanda bahwa dia tidak lagi mampu menanggung rahasia itu seorang diri. Penonton, peminat, dan pengikut media sosialnya tercengang, kerana sosok Afdlin yang selama ini sinonim dengan humor, kehangatan, dan kepiawaian dalam seni kini menunjukkan sisi manusiawi yang rapuh, yang terluka, tetapi tetap tabah. Di mata mereka, Afdlin bukan lagi sekadar selebriti, dia menjadi simbol kekuatan yang terselubung dalam kesedihan yang mendalam. Namun, pengakuan ini bukanlah sekadar tentang pengkhianatan atau darah daging. Ia tentang proses pemulihan diri, tentang menghadapi kenyataan pahit, dan tentang keberanian untuk memutuskan jalan sendiri. Afdlin tahu bahwa perjalanan ini akan panjang, penuh dengan spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat. Tetapi dia juga tahu bahwa kejujuran ini adalah langkah pertama untuk membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Dan dalam setiap tatapan, setiap senyuman yang dipaksakan, dan setiap langkah yang diambil selepas itu,
tersimpan tekad yang diam-diam menguatkan dirinya untuk melangkah keluar dari bayangan Datin Marcella. Perpisahan ini, walaupun pahit, adalah babak baru dalam hidup Afdlin. Ia adalah titik perubahan yang bukan sahaja akan menguji kepribadiannya, tetapi juga memaksa masyarakat untuk melihat seorang manusia yang selama ini diselimuti cahaya glamour sebagai seseorang yang penuh luka, tetapi tetap teguh. Anak-anak yang dia sayangi, meskipun bukan darah dagingnya, tetap menjadi alasan untuk dia terus berjuang, karena cinta itu sendiri tidak mengenal batasan biologi. Afdlin Shawki kini berdiri di persimpangan yang tidak mudah, antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang masih samar. Setiap keputusan yang diambil adalah hasil pertimbangan yang berat. Setiap langkah adalah bukti keberanian seorang lelaki yang menolak untuk terus hidup dalam penipuan. Dunia boleh menilai, boleh mengkritik, tetapi hanya dia yang tahu betapa dalamnya luka yang dirasainya, dan betapa sukarnya untuk memulakan kembali hidup yang telah lama dibayangi kegelapan pengkhianatan. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menembusi jendela rumah Afdlin Shawki, memantul di lantai kayu yang mengilap, mencipta bayang-bayang yang berayun perlahan. Di dapur, aroma kopi yang baru dituang memenuhi ruang, tetapi tiada suara riang anak-anak yang biasanya berlarian mencari sarapan pagi. Afdlin duduk di hujung meja, tangannya menggenggam cawan panas itu, jari-jarinya menekan perlahan permukaan porselin. Matanya menatap kosong, tetapi pandangan itu bukan kosong. Ia dipenuhi dengan memori, perasaan, dan konflik yang bertubi-tubi. Setiap hembusan nafas seperti mengingatkannya pada satu kenyataan pahit. Selama ini dia menjaga dan mencintai anak-anak yang bukan darah dagingnya. Setiap detik di rumah itu kini terasa seperti ruang antara dua dunia. Dunia yang pernah penuh dengan tawa, dan dunia yang kini penuh sunyi dan pertanyaan. Di sofa, sepasang kasut anak-anak tertinggal, satu lebih kecil dari yang lain, seakan-akan menunggu kaki mungil untuk kembali mengisinya. Afdlin menyentuh salah satunya. Jari-jarinya menyusuri jahitan yang halus, dan dalam hati dia tersenyum pahit. Dia teringat saat anak itu memeluknya malam sebelumnya, meminta cerita sebelum tidur, dan dia membacakan buku itu dengan suara yang sedikit serak karena air mata yang dia tahan. Bilik-bilik di rumah itu menyimpan suara-suara yang tidak terdengar lagi. Di kamar anak-anak, poster superhero yang dulu menjadi lambang kegembiraan kini tampak suram di dinding. Mainan yang bersepah di lantai, boneka kecil yang tersandar di rak, semua seakan menyampaikan pesan bisu. Masa lalu tetap hidup di dalam benda-benda itu, walaupun kenyataan telah berubah. Afdlin melangkah perlahan, menyentuh boneka itu, menghirup aroma kain yang familiar, dan dalam hati dia merasakan kesedihan yang bercampur dengan rasa tanggung jawab yang tidak pernah pudar. Di ruang tamu, lampu meja yang biasa menyala di malam hari untuk membaca buku sekarang dipadamkan. Afdlin duduk di sofa, mengenggam foto keluarga yang kini terasa seperti artefak sejarah yang mengingatkannya pada pengkhianatan. Senyum yang pernah terlukis di wajahnya kini diganti dengan garis-garis ketegangan, namun mata itu masih bercahaya, mata seorang lelaki yang meskipun hancur hatinya, masih memancarkan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Dia menatap foto itu lama, mengingatkan diri bahwa cinta bukan sekadar tentang ikatan darah, tetapi tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kesabaran yang tak ternilai. Di tengah kesunyian, suara pintu depan yang berderik perlahan membawa nostalgia yang menyakitkan. Afdlin teringat saat dia dan Datin Marcella melangkah bersama melalui pintu itu, penuh harapan dan impian, tanpa menyangka bahwa di balik senyum itu tersimpan pengkhianatan yang menunggu untuk terungkap. Kini, setiap bunyi, setiap detik membawa makna ganda. Ada kehangatan masa lalu, tetapi juga rasa kehilangan yang mendalam.
Pada waktu petang, Afdlin berjalan ke halaman belakang. Rumput yang dipangkas rapi, bunga-bunga yang mekar, semua tampak sempurna, tetapi hatinya tidak. Angin meniup lembut, membawa aroma tanah dan bunga, seakan-akan alam mengingatkannya bahwa hidup terus berjalan, meskipun hati manusia terluka. Dia duduk di bangku kayu, menundukkan kepala, tangan memegang pena, dan buku nota kosong. Di halaman itu, dia menulis, bukan untuk publikasi, tetapi untuk dirinya sendiri. Kata-kata yang tak sempat diucapkan, perasaan yang selama ini terpendam, dan doa untuk anak-anak yang tetap dia cintai, meskipun kenyataan mereka bukan darah dagingnya. Suara burung yang berkicau di dahan pohon menjadi teman senyap bagi Afdlin. Setiap kicau terdengar seperti dialog yang mengingatkannya pada masa-masa bahagia, masa di mana segala sesuatu masih mungkin diperbaiki. Tapi di hati, dia tahu bahwa ada batas yang tak boleh dilangkahi, dan kadang-kadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian. Dia menutup mata sejenak, merasakan angin di wajahnya, membiarkan matahari senja menorehkan cahaya keemasan di rambutnya yang mulai memutih di hujung. Malam tiba perlahan. Rumah yang dulu ramai dengan suara tawa anak-anak kini sunyi. Lampu-lampu kecil di sudut ruangan menyala, mencipta bayangan yang menari di dinding. Afdlin duduk di sofa, memandang keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di saat itu, dia menyadari bahwa hidupnya akan berubah, bahwa langkah-langkahnya ke depan akan dipenuhi dengan pertanyaan, tantangan, tetapi juga harapan baru. Dia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi dia tahu bahwa keberanian untuk menghadapi kebenaran adalah awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang akan menguji setiap lapisan emosinya, tetapi juga akan memperlihatkan kekuatan seorang manusia yang sungguh-sungguh hidup. Dalam keheningan itu, Afdlin Shawki bukan sekadar seorang selebriti, bukan sekadar seorang ayah, bukan sekadar lelaki yang dikhianati. Dia adalah manusia yang rawan, rapuh, tetapi teguh. Dan bagi pembaca yang menyaksikan perjalanan ini, setiap detik, setiap desahan nafasnya, dan setiap tindakan kecilnya mengundang mereka masuk, menjadi saksi hidup yang menyentuh hati, seolah-olah mereka berada di ruang yang sama, merasakan kesedihan, keberanian, dan harapan yang sama. Malam itu, selepas lampu kota redup dan sunyi memenuhi ruang rumah, Afdlin Shawki masih terjaga di ruang tamu. Tangan memegang cawan teh yang sudah sejuk, matanya menatap ke arah jam dinding, tapi tidak benar-benar melihat angka-angka yang berputar. Setiap detik seperti mendesak hatinya untuk mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang enggan terburu-buru. Dalam keheningan itu, suara hatinya sendiri menjadi satu-satunya teman, membisikkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban mudah. Di meja sudut, terletak sebuah kotak kayu tua, hadiah yang dulu diberikan oleh Datin Marcella pada ulang tahun perkawinan pertama mereka. Kotak itu kini tampak asing, penuh dengan benda-benda kecil yang menyimpan memori, segelintir rambut anak-anak, sepotong kain yang beraroma sabun yang selalu dia gunakan, dan beberapa nota cinta yang kini terasa seperti ironi pahit. Afdlin menatap kotak itu lama, tangan sedikit gemetar, lalu menutupnya kembali. Ada rasa ingin tahu yang tidak dapat ia padamkan. Apalagi rahasia yang mungkin tersembunyi di balik hal-hal sederhana ini, dan apakah ia benar-benar siap untuk menemukannya? Di kamar lain, suara televisyen yang menyala tanpa suara menjadi latar yang aneh. Afdlin duduk di sofa, memegang remote tanpa menekan tombol, matanya menatap layar yang menampilkan berita selebriti lain, kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Namun, di balik kesempurnaan itu, dia tahu setiap orang memiliki rahasia, setiap senyum
mungkin menyembunyikan luka. Dan di sini, di ruang rumahnya sendiri, Afdlin merasa bahwa kehidupannya kini berada di persimpangan, antara terang dan gelap, antara kenyataan yang pahit dan kemungkinan yang tidak pasti. Tiba-tiba, telepon di meja makan bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah message pendek, tidak bernada emosi tetapi syarat dengan makna tersirat, membuat Afdlin terdiam. Dia tidak membalas segera. Jari-jarinya berhenti di atas skrin, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Adakah message itu membawa berita yang bisa menambah luka, atau malah membuka pintu ke sesuatu yang belum dia bayangkan? Dalam keheningan malam, keputusan itu terasa seperti ujian kesabaran. Ujian yang memaksa dia untuk merenung setiap pilihan hidupnya yang telah dia buat. Di luar, angin malam membawa aroma hujan yang baru reda. Daun-daun berdesir perlahan, seolah-olah mencoba berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sensitif. Afdlin melangkah ke balkon, menarik nafas panjang, membiarkan udara malam menembus paru-parunya. Dalam kegelapan itu, bayangan masa lalu dan kemungkinan masa depan menari bersama, dan dia tidak bisa memastikan mana yang nyata dan mana yang hanyalah ilusi. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang akan dia buat, terasa berat, tetapi juga memikat, karena ada misteri yang belum terungkap, rahasia yang menunggu untuk ditemui di lorong-lorong kehidupan yang tidak pasti. Di dapur, cangkir kopi yang sebelumnya digunakan kini sudah dingin. Afdlin menatapnya sebentar, lalu meletakkannya dengan lembut, seperti menghormati benda itu sebagai saksi bisu perjalanan emosinya. Dalam hatinya, ada kesadaran bahwa beberapa kebenaran mungkin terlalu berat untuk segera diketahui, bahwa beberapa luka perlu dibiarkan terbuka untuk waktu tertentu sebelum bisa sembuh. Dan sementara itu, misteri itu sendiri, keadaan yang tidak diketahui, rahasia yang tersembunyi, menjadi bagian dari kehidupan yang mengajar dia kesabaran, keteguhan, dan kewaspadaan terhadap langkah selanjutnya. Ketika larut malam semakin dalam, suara hujan ringan mulai terdengar di luar jendela. Suara itu membawa kenangan-kenangan yang samar, tawa anak-anak, senyum datin Marcella di masa lalu, percakapan yang kini terasa hampa. Afdlin duduk di kursi goyang, mengayun perlahan, membiarkan diri hanyut dalam imajinasi dan memori. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah semua ini akan terungkap suatu hari nanti? Atau beberapa rahasia akan tetap tersembunyi selamanya, menjadi misteri yang hanya dia sendiri yang mengetahui? Di kamar tidur, lampu kecil masih menyala, menciptakan cahaya hangat yang lembut. Afdlin menatap ke arah tempat tidur, mengingat momen-momen ketika rumah itu dipenuhi tawa, ketika setiap malam terasa aman dan penuh kasih. Sekarang, keheningan menjadi teman yang berat, tetapi juga teman yang jujur. Dia tahu bahwa dalam setiap keheningan ada pelajaran, ada peluang untuk memahami diri sendiri lebih dalam, dan ada misteri yang menunggu untuk dijelajahi dengan hati-hati. Malam itu, Afdlin Shawki tidak tidur. Dia duduk di ruang tamu, menatap kota yang berkelip, memikirkan masa depan yang tidak pasti. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, siapa yang akan muncul, atau rahasia apa yang akan terbongkar. Tetapi satu hal yang pasti, setiap langkahnya ke depan akan dipenuhi dengan teka-teki, emosi yang rumit, dan misteri yang belum terpecahkan. Dan bagi siapapun yang mengikuti perjalanannya, setiap detik, setiap keputusan, dan setiap bisikan hati Afdlin menjadi pintu masuk ke dalam dunia yang penuh dengan ketegangan, rasa ingin tahu, dan kesedihan yang dalam. Sebuah dunia di mana kebenaran tidak pernah sepenuhnya terungkap, dan misteri tetap hidup, menunggu untuk dijelajahi. Fajar mulai menyingkap tirai malam ketika Afdlin Shawki masih termenung di balkoni rumahnya. Hembusan angin pagi membawa aroma tanah yang basah, mengingatkannya pada hujan semalam
yang menimbulkan gelombang kenangan. Tangan Afdlin menggenggam pegangan besi balkon dengan erat, seakan-akan mencoba menahan dirinya dari jatuh ke dalam arus emosi yang tak pernah surut. Matahari mulai mengintip di ufuk timur, tetapi cahaya itu tidak mampu menembus kegelapan yang masih bersarang di hatinya. Di dalam rumah, suara-suara kehidupan seolah-olah tertahan, menunggu detik yang tepat untuk kembali terdengar. Pakaian anak-anak yang tergantung di jemuran tampak sama seperti dulu, tapi aura yang menyelimuti mereka berbeda. Ada jarak yang tidak terlihat. Ada rahasia yang tidak bisa disentuh. Afdlin melangkah pelan ke ruang tamu, matanya tertuju pada mainan yang bertebaran di lantai, dan hatinya terasa campur aduk. Setiap benda kecil itu adalah saksi bisu kasih sayang yang pernah dia curahkan, tetapi juga pengingat pahit tentang kenyataan yang tak terelakkan. Di sudut meja makan, tersimpan secarik kertas yang ia temukan beberapa malam lalu. Tinta yang mulai pudar itu berisi catatan yang tampak biasa, namun maknanya kini berubah setelah segala kebenaran terungkap. Afdlin menatap kertas itu lama. Tangannya meraba permukaannya dengan perlahan, seolah mencari jawaban yang tidak pernah muncul. Dia tidak membakar kertas itu, juga tidak membuangnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin menyimpan misteri itu, biar tetap menjadi teka-teki yang membebani sekaligus membentuk dirinya. Saat matahari naik lebih tinggi, Afdlin duduk di sofa, memandang keluar jendela. Bayangan pepohonan yang menari karena angin seakan berbisik, menyuarakan rahasia yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang penuh luka. Dia mengingat bagaimana dulu rumah itu penuh dengan suara tawa, teriakan riang anak-anak, dan bisikan lembut Datin Marcella. Kini, kesunyian menjadi teman yang tidak diundang, menyingkap lapisan emosi yang selama ini disembunyikan. Tiba-tiba, telepon di meja bergetar lagi. Sekali ini, namanya tidak muncul, hanya sebuah notifikasi tanpa identitas. Afdlin menatapnya, jari-jarinya berhenti di atas layar, menimbang apakah harus membuka atau membiarkannya. Ada rasa ingin tahu yang kuat, tetapi juga takut akan kenyataan baru yang mungkin tersimpan di sana. Dia menarik napas panjang, membiarkan momen itu berlalu tanpa membuat keputusan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa beberapa rahasia harus tetap menjadi rahasia. Beberapa pertanyaan harus tetap menggantung, dan beberapa luka tidak perlu segera diobati. Di kamar anak-anak, sinar pagi menembus tirai, menciptakan bayangan lembut di dinding yang dipenuhi poster superhero dan lukisan sederhana buatan mereka. Afdlin berdiri di pintu, diam sejenak, merasakan gelombang cinta yang tidak pernah berkurang, meski darah mereka bukan darah dagingnya. Dia mendekat, menyentuh lukisan itu dengan lembut, dan dalam hati ada kombinasi antara kehangatan, kesedihan, dan ketidakpastian. Rasanya seperti berada di perbatasan antara masa lalu dan masa depan, antara realiti yang pahit dan harapan yang samar. Saat hari beranjak siang, Afdlin berjalan pelan di halaman belakang. Rumput yang dipangkas rapi, bunga yang mulai layu karena terik matahari, semuanya tampak sama seperti dulu. Tetapi hatinya merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa sepi yang menyelubungi setiap langkahnya, tetapi juga rasa kekuatan yang tersembunyi di balik kesedihan itu. Dia menundukkan kepala, tangan menyentuh batang pohon yang kuat, dan merasakan hubungan yang aneh antara dirinya dan alam. Seolah alam menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya yang penuh misteri. Malam menjelang lagi, lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan kilauan yang memantul di jendela rumah. Afdlin duduk di sofa dengan cangkir teh yang sudah dingin, memandang kota yang terus bergerak tanpa henti. Dia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan teka-teki, dan bahwa beberapa rahasia tidak pernah dimaksudkan untuk dipecahkan. Dalam keheningan itu, dia membiarkan dirinya hanyut dalam pertanyaan tanpa jawaban, membiarkan rasa ingin tahu
dan misteri mengalir bersamaan dengan detak jantungnya. Di sudut rumah, sebuah kotak kecil masih tersimpan rapi. Kotak yang berisi benda-benda masa lalu, simbol cinta dan pengkhianatan. Afdlin menatapnya sekali lagi, tidak membuka, tidak menutup, hanya menatap, seolah kotak itu adalah jendela ke dunia lain yang menunggu untuk ditemukan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, bahwa cerita ini tidak akan pernah benar-benar berakhir, dan bahwa setiap langkahnya ke depan akan dipenuhi dengan misteri yang sama, misteri yang membuatnya tetap hidup, tetap merasakan, tetap manusiawi. Dan begitu malam menelan cahaya terakhir, Afdlin Shauqi duduk termenung, memandang kota, memandang masa depan, tetapi tidak ada jawaban pasti. Ada bisikan halus di udara, ada bayangan masa lalu yang tidak lenyap, dan ada pertanyaan yang terus menggantung, menunggu untuk dijawab, atau mungkin dibiarkan tetap menjadi teka-teki. Bagi siapapun yang mengikuti jejaknya, setiap detik menjadi undangan untuk merenung, untuk merasakan, dan untuk memahami bahwa beberapa cerita, sesedih atau sepahit apapun, tidak pernah benar-benar berakhir. Hanya meninggalkan ruang kosong bagi imajinasi, bagi hati, bagi pikiran, untuk terus menggali, mempertanyakan, dan membayangkan sebuah kisah yang hidup, namun tetap misterius.